Halo anak-anak sekalian, kembali bergabung dalam pembelajaran daring kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja kan? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap terapkan protokol kesehatan dalam keseharian kita, dan terutama tetap jaga imun tubuh kita agar kita tidak mudah terpapar virus COVID-19 yang saat ini tengah melanda dunia, negara, dan terutama daerah kita. Oke, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tumbuhan, terutama cara perkembangbiakannya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 yang sudah parangkum dan akan pasajikan sekaligus dalam satu kegiatan pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, apakah kalian memiliki hewan piaraan di rumahmu? Ayo, siapa yang memiliki hewan piaraan di rumah? Ya, Pak yakin sebagian besar dari kalian pasti memilikinya. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Yang dimaksudkan dengan berkembang biak adalah terjadinya individu baru atau anak pada makhluk hidup yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Secara umum, perkembangbiakan pada hewan terdiri atas 2 jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Anak-anakku sekalian, perkembangbiakan generatif terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Jika 2 sel ini bersatu, maka akan terjadilah pembuahan. Jadi, pembuahan itu terjadi jika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu dan bersatu. Hasil dari pembuahan ini disebut zigot. Lalu, zigot tumbuh menjadi embrio atau janin. Nah, embrio inilah yang kelak akan menjadi keturunan baru. Berdasarkan caranya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, pembuahan di luar tubuh atau istilahnya fertilasi eksternal. Pembuahan di luar tubuh ini terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya pada ikan dan katak. Yang kedua, pembuahan di dalam tubuh atau fertilasi internal.
Pembuahan jenis ini terutama terjadi pada kelompok reptil, unggas, dan mamalia. Oke, anak-anakku, itu dua jenis pembuahan berdasarkan caranya. Sekarang, perkembangbiakan generatif pada hewan dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama, ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan jenis ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Pada hewan ovipar, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Di dalam telur tersebut terdapat kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio tersebut. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Ciri-ciri hewan ovipar ini antara lain: yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, umumnya tidak mempunyai kelenjar susu. Berikut, tidak menyusui anaknya. Dan yang terakhir, umumnya mengerami telur hingga menetas. Contoh hewan ovipar ini antara lain ayam, penyu, katak, kupu-kupu, burung, dan ikan. Nah, anak-anakku sekalian, pada beberapa hewan bertelur, ketika belum dewasa, bentuk tubuhnya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju dewasa, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Jadi, metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau setelah penetasan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis ini diantaranya kupu-kupu, lipas, nyamuk, jangkrik, dan katak. Yang kedua, vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Dan saat inilah induk betina akan mengalami masa kehamilan. Selama dalam kandungan, embrio akan mendapat nutrisi dari makanan
yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri dari hewan vivipar ini antara lain: yang pertama, mempunyai daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, pada umumnya tubuhnya dilindungi bulu. Dan contoh hewan vivipar ini diantaranya kucing, kambing, sapi, kerbau, rusa, singa, harimau, gajah, dan lain-lain sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian. Yang ketiga adalah ovovivipar. Anak-anakku sekalian, berbeda dengan dua cara di atas tadi, cara perkembangbiakan ovovivipar ini merupakan kombinasi atau gabungan dari dua cara tadi, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Tetapi telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya sampai menetas. Jadi telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut dilahirkan lewat tubuh induknya. Bagaimana anak-anakku? Unik ya? Jadi contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain kadal, bunglon, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, iguana, dan beberapa jenis ular. Oke, anak-anakku, demikianlah jenis perkembangbiakan generatif pada hewan beserta contoh-contohnya. Jenis perkembangan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tanpa proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini dikelompokkan dalam 3 cara, yaitu yang pertama, tunas. Tunas ini terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Ketika sudah dewasa, tunas kecil ini akan berpisah dari tubuh induknya dan membentuk individu baru. Dan contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas ini yaitu hidra dan anemon laut. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara
memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian, dua bagian potongan tubuh tersebut akan membentuk dua individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ini antara lain cacing pipih dan cacing pita. Yang ketiga, partenogenesis. Partenogenesis ini merupakan salah satu jenis perkembangbiakan pada hewan di mana sel telur pada hewan tersebut tanpa dibuahi akan menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara partenogenesis ini antara lain lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah dua jenis perkembangbiakan pada hewan yang sudah Bapak uraikan beserta contoh-contohnya. Dan dari berbagai jenis hewan pada contoh-contoh di atas, kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hewan atau faunanya. Keanekaragaman hewan ini dapat menjadi potensi ekonomi bagi negara kita. Nah, anak-anakku sekalian, berikut ini kita akan pelajari tentang potensi-potensi ekonomi dan kegiatan-kegiatan ekonomi dari negara-negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Kondisi ini menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia diantaranya berupa hasil tambang, perkebunan, minyak bumi, gas bumi, dan hasil perikanan. Selain kekayaan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki keindahan alam yang mampu menarik wisatawan. Kegiatan dalam bidang pariwisata di Indonesia juga menjadi sumber pendapatan untuk negara kita. Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar bergerak di bidang pertanian atau perkebunan, perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Yang kedua, Brunei Darussalam. Negara ini merupakan salah satu negara kaya di Asia Tenggara. Di negara ini, sumber penghasilan bersumber dari kegiatan industri, pengolahan minyak bumi, dan gas alam. Negara ini menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ya. Yang ketiga, Filipina. Filipina merupakan
sebuah negara yang beriklim tropis dan merupakan negara kepulauan. Dengan memiliki iklim yang tropis, negara ini memiliki potensi di bidang pertanian. Komoditas pertanian utama negara ini adalah padi. Selain itu, komoditas pertanian juga meliputi jagung, kelapa, dan tebu. Selain pertanian, Filipina juga mengembangkan pertambangan dengan komoditas utamanya adalah tembaga. Oke. Yang keempat, Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah petani. Lahan pertanian di negara ini tergolong subur, terutama di daerah sepanjang Sungai Mekong. Hasil pertanian Kamboja antara lain padi, karet, jagung, lada, tembakau, gula, kedelai, dan buah-buahan. Yang kelima, Laos. Kondisi topografi negara ini yang bergunung-gunung dan tertutup hutan lebat menjadikan negara ini memiliki komoditas utama yaitu kayu. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Komoditas pertanian negara ini adalah padi, jagung, jeruk, tembakau, dan kopi. Yang keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama Malaysia yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Komoditas pertaniannya yaitu padi, karet, kakao, dan kelapa sawit. Dalam perdagangan internasional, Malaysia merupakan negara pengekspor kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia. Yang ketujuh, Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Komoditas hasil tambang negara ini antara lain besi, timah, minyak bumi, gas bumi, dan batu mulia. Sedangkan produk hasil industri negara ini antara lain semen, pupuk, dan farmasi. Yang kedelapan, Singapura. Negara ini merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Lokasi negara ini sangat strategis dalam perdagangan
internasional. Komoditas hasil industri utama Singapura yaitu hasil olahan minyak bumi, barang elektronik, bahan kimia, dan perkapalan. Perekonomian Singapura juga didukung oleh sektor pariwisata serta jasa keuangan dan perbankan. Berikut Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara Thailand ini. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand diantaranya di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Selain itu, bangunan-bangunan di Thailand bernilai artistik tinggi sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Yang terakhir, Vietnam. Negara ini mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor industri utama. Sektor pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah potensi-potensi dan kegiatan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN. Dan dapat kalian perhatikan kegiatan ekonomi tiap-tiap negara berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Coba kalian mengingat kembali tentang potensi negara Thailand. Salah satu daya tarik bagi para wisatawan untuk datang ke negara ini adalah adanya bangunan-bangunan bernilai artistik tinggi. Bernilai artistik tinggi maksudnya adalah memiliki nilai seni yang tinggi. Dan salah satu contoh benda yang bernilai artistik yang sering kamu lihat dan bahkan kamu miliki adalah patung. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang patung ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar tentang patung, secara khusus tentang jenis-jenis patung berdasarkan bentuk dan fungsinya. Anak-anak sekalian, kalian sudah mengetahui bahwa patung merupakan hasil karya seni yang berbentuk 3 dimensi. Berdasarkan bentuknya, patung dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, patung figuratif. Patung figuratif adalah patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah. Misalnya bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Patung figuratif ini dibuat secara utuh dan mirip bentuk aslinya. Yang kedua,
adalah patung non-figuratif. Patung non-figuratif adalah patung yang dibuat tidak seperti bentuk aslinya. Bentuk patung ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, dan lekukan. Berikut jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Kalau sebelumnya jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya dibedakan atas dua, yaitu figuratif dan non-figuratif. Sekarang jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, patung dibedakan atas 6 jenis, yaitu yang pertama, patung religi. Patung religi ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Yang kedua, patung monumen. Patung ini dibuat untuk mengenang peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang dalam konstruksi sebuah bangunan yang memiliki nilai keindahan. Yang keempat, patung dekoratif. Patung ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman di rumah, taman kota, ataupun taman bermain. Berikut yang kelima, patung seni. Patung ini dibuat sebagai sebuah karya seni yang dinikmati keindahan bentuknya saja. Dan yang terakhir, patung kerajinan. Patung kerajinan ini biasanya dibuat untuk dijual. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana? Jenuh? Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah beberapa jenis patung berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, dari 6 jenis patung berdasarkan fungsinya, salah satu di antaranya adalah patung religi. Patung religi ini menggambarkan adanya keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, seperti yang termuat dalam sila pertama dalam Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, berikut ini Pak akan uraikan makna dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila kedua mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menempatkan manusia
sebagai makhluk pribadi, sebagai anggota masyarakat, sekaligus sebagai hamba Tuhan yang memiliki kesamaan harkat, martabat, hak, dan kewajiban, sehingga harus diperlakukan secara adil. Sila ketiga mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan dalam segala aspek kehidupan karena menyadari keanekaragaman atau kemajemukan yang terdapat di dalam negara ini. Yang keempat, sila keempat mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengutamakan mufakat dalam bermusyawarah. Jadi segala keputusan selalu didasarkan pada hasil musyawarah. Sila kelima mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu, tetapi keadilan harus dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ataupun seluruh masyarakat Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah makna dari setiap sila yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Sedangkan contoh-contoh sikap yang mencerminkan pengawalan sila-sila dalam Pancasila ini kita sudah pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Oke, anak-anakku sekalian, tidak terasa pembelajaran kita untuk materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 telah berakhir. Berharap apa yang telah Bapak uraikan dalam video pembelajaran ini dapat kalian tangkap, dan segala pesan materi yang sudah disampaikan benar-benar meresap dan dapat kalian pahami. Untuk LKPD akan Pak kirimkan melalui grup WhatsApp kelas kita, dan seperti sebelumnya LKPD-nya akan Pak pisahkan per pembelajaran. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekian saja. Semoga bermanfaat dan salam sehat dari rumah. Sekian dan terima kasih.